Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari kelompok 7 semester 5. Pengertian perencanaan kompensasi. Perencanaan sistem kompensasi merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan oleh karyawan kepada perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Dengan kata lain bahwa pemberian kompensasi merupakan salah satu cara meningkatkan kerja motivasi dan kepuasan karyawan. Rencapa kompensasi adalah strategi pembayaran dan tunjangan kompetitif yang dibuat oleh bisnis untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan bakat terbaik. Perencanaan sistem kompensasi merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan oleh karyawan kepada tempat tersebut bekerja. Dengan kata lain bahwa pemberian kompensasi merupakan salah satu cara meningkatkan kerja, motivasi, dan kepuasan karyawan. Imbalan menyebutkan bahwa sistem imbalan yang baik adalah sistem imbalan yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang yaitu tujuan perencanaan sistem kompensasi atau pemberian kompensasi. Tujuannya yang pertama itu memperoleh SDM yang berkualitas dengan memberikan kompensasi yang cukup tinggi, akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih mengembangkan skillnya guna mendapatkan pekerjaan yang layak dan tentunya dengan kompensasi yang seimbang. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan akan keluar jika besaran kompensasi yang diberikan tidak sesuai. Yang ketiga yaitu menjamin keadilan. Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Yang keempat itu mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional, yang baik dan benar dapat mempertahankan karyawan dengan biaya yang beralasan. Yang kelima, mengikuti aturan hukum. Pemerintah sudah menetapkan aturan hukum mengenai gaji dan upah. Hal itu juga dilakukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. Yang keenam, memfasilitasi pengertian sistem manajemen yang diterapkan harus yang mudah dipahami oleh seluruh bidang di perusahaan. Yang ketujuh itu meningkatkan efisiensi administrasi. Sebelum melakukan pengupahan, perusahaan sudah merancang program pengupahannya terlebih dahulu. Nah, adapun fungsi-fungsi pemberian dalam perencanaan sistem kompensasi. Yang pertama itu pengolokasikan sumber daya manusia secara efisiensi dengan memberikan kompensasi kepada pesaing berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Yang kedua itu penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Memberikan kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi diimplikasi akan menggunakan tenaga kerja dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga itu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor mempengaruhi pemberian kompensasi, yang pertama, penawaran dan permintaan kerja. Penawaran dan permintaan kerja
Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Dan yang ketiga, sertifikat buruh atau organisasi perusahaan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Dan yang kelima, pemerintah dengan undang-undang. Dan keenam, biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi upah semakin besar. Dan yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Dan yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, akan gaji atau balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilan lebih baik. Selanjutnya, keadilan kompensasi dalam perencanaan sistem kompensasi. Yang pertama, keadilan eksternal, yaitu tingkat bayaran di sebuah perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran di perusahaan lain. Yang kedua, keadilan internal, yaitu tingkat bayaran pekerjaan adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Ketiga, keadilan individual, keadilan bayaran individu jika dibandingkan dengan yang didapatkan rekan kerja dan pekerjaan lain yang serupa dalam perusahaan. Yang keempat, keadilan prosedural, yaitu keadilan proses dan prosedur digunakan untuk mengambil keputusan alokasi bayaran. Kemudian adapun sistem evaluasi pekerjaan, perencanaan sistem kompensasi. Yang pertama, sistem non kuantitatif, yaitu yang pertama, tipe klasifikasi pekerjaan. Metode di mana semua pekerjaan yang ada dalam organisasi dikelompokkan menurut jenisnya. Keuntungan, yaitu sederhana, mudah digunakan pada jumlah pekerjaan yang besar dengan suatu skala penilaian. Kemudian kelemahan, jika ada ambiguitas dalam penilaian, maka kemungkinan besar terjadi tumpang tindih dalam deskripsi tingkat pekerjaan. Yang kedua, tipe ranking pekerjaan, yaitu metode yang membandingkan pekerjaan dengan semua pekerjaan yang ada. Keuntungannya, metode yang paling sederhana, tidak mudah dan sangat mudah dimengerti. Kelemahannya, hanya satu penilaian yang digunakan, yaitu pekerjaan yang bernilai, dan hal ini kurang dapat dipercaya, tidak menilai perbedaan yang ada di antara pekerja tersebut. Adapun sistem kuantitatif yang membagi pekerja dalam bagian-bagian dan memerlukan pertimbangan nilai absolut relatif pada suatu pekerjaan tertentu. Yang pertama, metode perbandingan faktor adalah memilih pekerjaan kunci atau menentukan pekerjaan apa yang paling penting, evaluator pekerjaan, kemudian meranking setiap pekerjaan pada setiap faktor. Yang kedua, metode faktor point. Metode ini tidak meranking pekerjaan, tetapi membuat standar dan menilai tingkat mana suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya, faktor point dalam metode evaluasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai elemen-elemen perencanaan sistem kompensasi. Yang pertama itu kompensasi. Kompensasi langsung sendiri mengacu pada gaji yang diterima karyawan atas pekerjaannya. Biasanya itu berupa gaji pokok atau upah per jam dari karyawan yang bekerja. Kompensasi juga mencakup bonus dan tip. Dan yang kedua itu ada kesejahteraan. Lingkungan kerja yang diciptakan untuk karyawan harus mendukung keseimbangan yang sehat antara waktu kerja dan waktu pribadi. Yang ketiga itu ada manfaat dan fasilitas. Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda yang mewajibkan apa saja yang harus dicakup oleh suatu organisasi, seperti cuti sakit, jaminan sosial, dan liburan berbayar. Dan yang keempat itu ada pengembangan. Alasan utama karyawan meninggalkan perusahaan adalah karena kurangnya tantangan atau peluang untuk berkembang. Jadi dalam pengembangan ini mungkin karyawan tersebut itu merasa dirinya tidak
tidak ada perkembangan selama bekerja di perusahaan tersebut. Jadi karyawan tersebut itu memilih pindah atau resign dari tempat pekerjaannya untuk mencari atau mengembangkan bakat yang dipunya di perusahaan lain. Karena mungkin perusahaan yang ditempati dia bekerja itu tidak mendukung untuk mengembangkan bakat yang karyawan tersebut miliki. Dan yang selanjutnya itu ada langkah-langkah perancangan sistem kompensasi. Yang pertama itu tentukan atau tinjau filosofi kompensasi. Perusahaan filosofi kompensasi merupakan arahan dan kesejahteraan membuat keputusan kompensasi di perusahaan. Berikutnya, lakukan riset industri atau pasar. Mengembangkan rencana kompensasi strategi itu rumit, tetapi tidak boleh sampai membuat kewalahan. Selanjutnya itu analisis data kompensasi internal. Mengumpulkan data mengenai struktur kompensasi yang ada untuk memastikan masih kompetitif. Selanjutnya, sesuaikan perencanaan perusahaan dengan tujuan bisnis. Perencanaan kompensasi harus mendukung tujuan organisasi. Mungkin sampai di sinilah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya.